Sebetulnya gue cuman sebagai manusia tugasnya. Itu luar biasa. Kita meluncur dari Woxia menuju daerah Depok. Kita akan berkunjung ke salah satu dedengkot di per dunia pecinta alam ya. Jadi kita akan menemui seorang tokoh yang mungkin lebih dikenalnya panggilannya yaitu Om Berto atau Om B. Om B ini saya agak bingung memberi gambaran Om B itu seorang ahli apa ya? Karena keahliannya banyak banget gitu ya. Ada ahli satwa, ahli tanaman juga, ahli dia tuh kalau mengkonsep juga jago banget sebagai seorang landscape gitu ya. Mungkin basicnya kalau nggak salah Om B itu dia memang seorang landscaper. Cuman keahliannya itu banyak bener gitu dia. Jadi di artin juga kuat, di konsep juga kuat. Bahkan dia memang benar-benar punya kelebihan yaitu di satwa. Ibarat gampangnya deh gini, kalau ketemu macan bisa nurut dah gitu sama dia si sang tokoh kita ini. Om Berto, dan memang tampilannya sih santai bener. Biasanya pakai kaos hitam, kadang-kadang pakai kalung gitu ya. Rambutnya sih sama nih, gondrong sama saya. Nggak tahu sekarang gondrong mana. Tentang sangar kalau ngelihat itunya mah tinggi besar begitu. Wah, sangar. Ekstrim. Tapi setelah kita udah kenal dia, yang boleh dibilang istilahnya hatinya selembut salju. Itulah Om B. Ya, kita akan bergeninjau ke sana. Gitu, see you. Oke, Big Bro. Terima kasih banget kita udah datang kali ini. Gue justru yang thank you banget disamperin nih. Gue seneng banget. Aduh. Big Bro, jadi acara simpel nih. Nah, ini barusan gue kita pasang seperti biasa, tanpa skrip, tanpa skenario, mengalir saja. Kira-kira kita sih cuman biasanya mancing cuman gini, 5 menit aja, tapi terserah mau jadi 50 menit bebas. Oke, kita cuma ngobrol-ngobrol santai sore di kebun. Inilah dia sosok yang tadi saya sampaikan di dalam perjalanan kita, yaitu Mr. Berto atau terkenalnya Om B, Om Berto. Big Bro saya juga susah menjelaskan Big Bro ini sebagai apa, karena bayangannya nih ibarat kayak kamus atau ensiklopedi, keahliannya udah terlalu banyak. mau sebagai apa, Bro? Kira-kira, Bro, kasih clue dulu, Bro, sebelum kita ngobrol, Bro. Sebetulnya gue cuman sebagai manusia tugasnya. Itu luar biasa. Oh iya, kalau mau ditanya jadi apa, ya kebetulan bukan milih juga sih, ditentuin. Jadi seorang laki-laki, coba ngambil tanggung jawab, ngerawat istri, anak, sama teman-teman main. Itu doang gitu loh. Ini dalam. Selebihnya doang buat kita dalam yang gini. Selebihnya kan apa gitu? Kita sebagai apa ya? Kalau dibilang wayang kan, kita hanya menjalankan lakon gitu. Lakoni ya. Lakoni gitu kan. Bener. Ya, kira-kira sebenarnya gitu doang. Setuju banget. Nah, bicara apapun semuanya udah dikonsepin sama Tuhan kok. Bener. Kita tinggal jalanin. Terus mudah-mudahan ikhlas. Iya. Tinggal itu aja sih. Mengena di saya. Ayo kita. Cuma duduk doang kita nongkrong. Berdiri udah pegang. Salam. Oh iya nih, semua nih ada Om Irwan nih datang. Waduh. Awalnya gue dibawa sama Heri ke Pak Chandra. Heri siapa? Heri Inggonku ada tuh di Blangkon, ya. Ya. Oke. Ki Jaga Setu. keren. Ya itu. Gue diajak ke Pak Chandra, di Pak Chandra akhirnya gue dikasih kesempatan bantuin dia untuk bikin sesuatu lah di Godong Ijo. Sampai akhirnya itu tahun 2000 ya. Oke. Terus ketemu lagi di situ, jadi di situ gue banyak ketemu juga orang-orang yang punya andil lah buat kehidupan gue. Contohnya seperti kayak si Rudi Badil, almarhum, almarhum salah satu wartawan
wartawan senior Kompas ya dia. Oh, oke. Terus dari situ juga gue diajak kenal ke F. Widayanto. Wah, Widayanto. Di F. Widayanto. Masih muda dong berarti itu. Widayanto tahun berapa tuh? Tahun 2000. 2000. Nah. Wih, udah sibuk tuh berkarya dia? Udah top ya, udah ngetop, udah punya di Tanah Baru dia tuh rumah keramik. Di situ gua kenal juga Ciwo. Bukan Ciwo itu bukan. Sekarang sih dia lebih inian sibuk di Bean House dia sebenarnya. Di Bean House. Tapi sambil bareng-bareng berkarya di sini di Habit Art bareng gua. Ciwo itu? Ciwo, Siswoyo Adi. Oke. Di situ juga gue kenal Caca, Lisa Marlon, fotografer wildlife Indonesia pertama. Itu. Ya terus berkembang lah, banyak lah gue di situ. Yang boleh dibilang punya andil dalam arti yang mempengaruhi hidup gue lah, kehidupan gue sampai sekarang. Iya. Ya dari Pak Rudi Badil juga, Bang Rudi Badil tuh gue diajak ke safari sampai akhirnya lebih inian gitu. Lebih banyak lah. Sampai sekarang ya seperti inilah. Nah sekalian nih biar artinya teman-teman juga artinya mulai bisa membayangin ya. Dulu kan latar belakangnya banyak bener pasti ya Big Bro nih. Tapi boleh deh cerita dari masa-masa kecil ya, kita yang simpel-simpel dulu. Masa kecil, mungkin gue memang ditakdirkan untuk orang yang hidup bebas aja gitu. Oh iya? Jadi dari kecil, ya bandel-bandel biasa lah. Tapi udah mulai mengekspresikan diri dengan hobi awalnya gitu loh. Oh ya? Dari mulai piara burung dara, ikan, jadi usaha sambil sekolah itu dulu. SD itu? Dari mulai SD, SMP udah mulai bisa dagang tuh. Oh. SMP udah mulai dagang. Hanya karena awalnya sih dulu gue dilarang ngerokok kan. Memang ya itu karena pergaulan. Yang namanya anak pasar, pergaulannya tau sendiri kan gitu kan. SD gue udah merokok. Di mana tuh daerahnya? Jatinegara. Oh, Mester. Oke. Makanya kalau ditanya dari mana, gue asalnya mana? Oh, Belfast gitu kan. Belakang pasar. Dan kok. Gitu. SD udah mulai ngerokok. Setiap ketahuan potong uang jajan. Akhirnya mikir otak kan gimana caranya. Karyakan lah gitu dari dulu piara burung dara, jual burung. Biar bisa beli rokok. Sampai akhirnya burung udah kelihatan banyak, orang tua gue pusing, dijual semua. Jual semua gitu. Ya silakan. Tapi karena gue nggak bongkar bro. Nggak nyampe seminggu udah kumpul lagi burung gue kan, burungnya bandangan. terus. Tapi nyokap gue nggak bisa nakal, akhirnya dia jual ke temennya yang buka restoran. Baru selesai piaran gue, nggak pulang. Pindah akhirnya ke ikan. Burung. Piara ikan berawal dari ikan cupang. Ikan gapi, ya murah meriah gitu. Tapi udah keliwat banyak, akhirnya kita jualan. Yaitu buat beli rokok itu kembali lagi tetap. Simple ya? Simple banget gitu awalnya. Motivasinya cuma jeleknya cuma buat itu doang. Ya terus begitu loh. Sampai diomelin nyokap ya. Orang dulu kan suka itu tuh, suka koleksi gelas. Macam-macam gelas. Ya. Gelasnya isinya cupang semua tuh. Itu. SMP, SMA masih tetap berjalan seperti itu. Bahkan SMA udah terima jasa bikin akuarium waktu itu. Itu sekitar tahun berapa tuh? Tahun 85 ya, 85, 86. Oke. Kira-kira waktu itu memang sudah ada zamannya aquascape belum kali ya? Sebetulnya aquascape sudah lama, tapi aquascape zaman dulu kan nggak seheboh yang sekarang ya. Pokoknya akuarium nggak ada tanamannya, ada ikannya, udah aquascape gitu. Iya. Itu.
mulai bikin, ya mau ngaku dosa juga dulu, sekolahan sempet juga gue colongin kaca nakonya untuk modal awal bikin akuarium. Mudah-mudahan diampunin dasar gitu ya. Kemudian udah bubar semuanya. Kalau kita masih bisa tuh untuk memberi kepada dia. Iya, gitu. Ya terus tuh sampai waktu itu udah nggak mau sekolah sebenarnya bro, karena gue memang nggak. SMA mana tuh? Dulu di SMA Budaya Di Matraman. Oh, Matraman. Oke. Ya sebenarnya lepas SMA udah nggak mau sekolah sebetulnya, tapi orang tua kan maksa gimana. Ya. Itu dia satu gue bilang memang hidup kita itu udah ada yang ngatur. Cocok. Jalannya. Setuju. Waktu itu dengan sangat pikiran yang apa ya, seneng ikan, nyari AUP dilihat. Akademi Usaha Perikanan. Masuk tuh. Ternyata bukan itu, bukan perikanan, pelayaran. Lah, angkatan pelaut. Urusannya. Akhirnya buntut-buntutnya nyasar. Kebetulan waktu itu dapat kerjaan bikin akuarium di daerah Jagakarsa. Lewat di Jagakarsa, ada tulisan tuh Akademi Pertamanan, ya. Akademi Desain Interior, ya. Sama Akademi Komputer. Amik itu Manajemen Informatika Komputer. Oke. Propatria punya. Daripada diomelin nyokap, ditanyain sekolah mulu, yang penting gue beli formulir paling kagak waktu itu. Gue belilah formulir itu. Tapi waktu itu jadi memang pertamanan waktu itu nggak niat gitu loh. Jadi yang penting beli aja. Oke. Terus berjalan, dites aja juga waktu itu pulang camping langsung ikut tes. Oh, ada. Diterima. Kuliahlah di situ. Sempat kuliah di situ, tapi emang dasar inian sambil kuliah gimana caranya dapat duit gitu. Iya. Sombong, baru semester 1 ke semester 2 udah terima bikin taman. Terus? Ya itu jadi terlalu awal lah. Tahun 88 gue mulai bikin taman. 88. Sejarah nih. Ya. Ya terus sampai lulus sambil kerja lah gitu. Awalnya sih kerja kita cuma ngesup doang, ngambil gambar di kantor apa. Iya. Jadi tukang gambar. Sampai akhirnya tarik kerja juga sama dosen, bantuin dia. Ibu Heni Marheni. Dia sempat ngajak gua kerja. Ya tapi emang dasar nggak bisa kerja, nggak bisa terikat. Jadi memang ya pindah lagi. Karena nggak betah gua kerja yang tetap seperti apa gitu. Nah, itu jalannya. Sampai akhirnya sampai sekarang begini. Sempat juga dulu udah mau pindah aliran. Dari pertamanan karena hobi ular, udah main binatang, cepat main binatang. Gua kenal di Pak Chandra gara-gara gua sempat frustasi juga dulu, sempat karena gua pernah bukan cita-cita sih, emang mungkin di kehidupan sebelum sekarang itu gue pernah jadi Tarzan mungkin gitu. Iya, cocok. Gue sih setuju banget. Gue senang banget sama binatang-binatang gitu. Sorry, itu ketahuinya senang binatang pada dari kecil. Oh, memang dari kecil juga. Dari kecil dulu kalau orang-orang kata nyokap dulu gitu ya, kata nenek-nenek gue bilang. Iya. Kalau orang dibeliin mobil-mobilan senang anak laki dulu. Iya. Gue enggak, bro. Jadi kalau dia ke tempat mainan belinya binatang-bintangan dulu. Oh, iya. Ada dinosaurus segala macam tuh. Binatang-bintangan semua. Itu mulu. Jadi bahkan pernah udah lama juga sih. Reunian SD. Dulu SD sempet tuh yang kita bikin buku kenangan tuh. Iya, benar. Cita-cita. Nama, alamat, kata kenangan. hobi, kata kenangan. Cita-cita gue dulu. Gue tulisnya pengen melihara binatang. Jadi waktu kita ngumpul, iya ya, kita bedah itu ada salah satu teman bawa, yang kesampaian cita-cita cuma biar tuh. Kenapa? Temen dua yang lain kan pramugari, dokter segala macam, nggak ada yang sesuai itu.
Cuma gue doang yang kesampaian cita-citanya. Nah itu, gue saking pengen punya binatang tapi nggak punya tempat. Kebetulan gue kenal ada salah satu orang yang gue anggap sebagai abang, temen, bapak, soulmate lah gitu. Namanya pertama Pak Mamat Ian. Dia itu perawat ular di Ragunan. Gara-gara dia gue jadi gila ular tuh. Hampir tiap hari gue main di Ragunan untuk main dengan ular dengan beliau. Terus dari Pak Mamat gue dikenalin lagi ada salah satu lagi temannya itu juga yang soulmate gue juga sampai akhir hayatnya dia. Pak Mamat masih hidup sih sampai sekarang, masih tetap gue masih berhubungan. Bang Maman. Di situ gue tambah gila, bahkan sampai nginep-nginep di Ragunan. Bantuin beliau untuk ngerawat bayi-bayi binatang. Intermezzo dikit. Saya tadi bicara tentang ular. Kan dari pertama belum memang suka binatang, tapi ular baru pada waktu Pak Mamat itu ketemu. Nah, kira-kira mungkin ada tips khusus gitu kalau pas memelihara ular atau berhubungan dengan ular? Itu dia. Jadi dari dulu sebetulnya gue udah suka dengan ular. Dari SMP udah mulai nangkep ular, piara tapi mati. Piara lagi mati. Dulu sih nggak pernah beli, paling yang tangkapan lihat. Karena nggak ngerti piaranya. Gue bukan orang yang hobi baca, bro. Jadi akhirnya gue belajar nggak bisa dari buku. Nggak suka baca emang dari dulu. Jadi by pengalaman aja. Sampai akhirnya ketemu Pak Mamat itu di tahun 2000 juga ya kalau nggak salah. 90. Nggak, dia tahun 90-an dia. 90 apa 92 ya? Gue lupa, antara itulah. Pokoknya tahun 90-an. Gue mengenal beliau, akhirnya sampai gue mengerti cara piara ular. Banyak belajar dengan beliau. Bagaimana tuh caranya kira-kira? Ya intinya sebenarnya sih kalau dari si Pak Mamat ngajarin gue, jadi memang kalau kita mau ini ya kita memang harus kenal dulu si ular itu seperti apa, kenal dulu ya teman-teman. Sampai akhirnya kan kalau bicara gini ya bro, ngomong-ngomong binatang, ular, gue pengen piara lu. Sebenarnya lu maunya gimana? Loh iya dong. Nego nih kan. Si ular pasti bilang, gue maunya bebas bang. Gua nggak mau namanya dikurung gitu. Wah berat tuh. Iya dong. Tapi gue bilang, tapi gue pengen piara lu. Oke lah katanya. Tapi paling kagak lu siapin tempat gue mirip dong. Kompensasi. Iya kan? Paling kagak mirip lah sama tempat gue hidup biasa gitu. Kira-kira seperti itu bro. Jadi mungkin dari seperti itu jadi akhirnya tertantang gitu loh gue untuk gimana sih kita piara ular yang memang bikin seperti apa ya, jadi bikinin tempatnya yang mirip lah dengan alamnya dia gitu. Berarti tempat harus disiapkan yang sesuai. Rumah ya, rumah. Ya, bukan ular aja, jadi semua binatang sebenarnya begitu kan, bro? Prinsipnya sama. Sebenarnya sama prinsipnya gitu. Keren. Nah itu jadi memang. Tapi gue jadi banyak dapat ilmu ya dari Pak Mamat, si Bang Maman, banyak. Yang paling banyak kayak gitu lah, karena gue dapat kesempatan. Dan gue mungkin diberi kemudahan juga tuh untuk mendapatkan ituan gitu loh, untuk mendapatkan ilmunya itu. Karena kebetulan mungkin kita mesti orang dulu kali ya, turutin dolar, jadi masih cuman dari ini dan pengalaman kita nggak. Jadi Bang Maman bilang gitu, jadi memang lu kalau mau belajar soal binatang ya bukan sama buku, sama binatangnya langsung. Nah itu dia. Di situ gue malah jadi tertarik, jadi gue bantu dia untuk ngerawat binatang di sana, meskipun ya sedikit banyaknya dia binatangnya namanya udah peliharaan kan ya, paling enggak dia udah cacat perilaku ya. Jadi ada istilah cacat perilaku. Boleh bilang karena memang udah campur tangan manusia. Jadi mungkin biasanya makan nyari sendiri disediain. Kira-kira seperti itu kan.
Bahkan kalau dilepasin mungkin untuk kayak jenis-jenis reptil itu mungkin udah bisa ini ya, tapi ketika yang udah terbiasa kayak mamalia ini agak susah juga untuk mendapatkan makanan liar gitu loh. Kira-kira seperti itu. Di situ kita belajar dikit-dikit. Kebetulan Maman itu di nursery di Ragunan. Di bagian nursery maksudnya bagian perawatan untuk bayi-bayi binatang sama binatang yang baru datang. Nah itu pun yang dia ini gue sukanya sama dia, jadi memang bukannya sengaja untuk ngambil binatang untuk dijinakan, tapi biasanya yang kita ambil itu binatang yang tidak dirawat sama induk. Kembali lagi seperti tadi, cacat perilaku itu jadi indukan-indukan yang tidak besar di alam belum tentu belajar ini, yang jadi memang nggak bisa seperti yang di alam liar gitu loh. Jadi ada yang ada yang nggak bisa ngerawat anak, ada yang seperti karena keterbatasan tempat dia ini, ya itu jadi memang itu di situ jadi gue banyak belajar banyak cara menghandle binatang segala macamnya. Jadi ditambah lagi setelah itu gue akhirnya diajak, kenapa nggak kerjain di Ragunan? Waktu itu gue hanya volunteer, tapi volunteer tiap hari gitu loh. Gue nggak mikirin kerja loh, nggak nyari duit, nggak digaji karena di situ nggak dapat uang. Everyday itu? Everyday hampir. Bahkan sampai istri gue lagi mau hamil aja, gue sempat ada satu masa istri gue lagi hamil, tapi kita lagi ngerawat anak harimau yang lagi sakit. Gue nggak pulang malah. Kasihan juga anak gue tuh sebenarnya. Di perutnya gue tinggalin. Tapi seperti itu, kebetulan Bang Maman waktu itu juga lagi kurang sehat, jadi gue bantu dia. Awalnya itu sih. Ya terus sampai inilah. Tapi ketika dites gue untuk diajukan sebagai pegawai, gue nggak diterima. Nggak memenuhi syarat. Alasannya? Alasannya waktu itu banyak ya, simpang siur segala macam, tapi yang terakhir kalau nggak salah yang gue inget, gue bukan sekolah di perawat binatang. Nah, gue di landscape, sedangkan gue ngelamarnya di nursery gitu. Waktu itu gue sempet tanya juga, loh, memang sekolah perawatan di mana? Perawatan bayi binatang gitu, nggak ada gitu. Ya alasannya supaya gue nggak diterima aja lah. Di dalam kegalauan itu tuh gue sempet ya apa ya, sambil piara ular, gue jualan ular. Sampai akhirnya ketemu Pak Chandra itu. Diajak Heri. Di situ dia kebetulan Pak Chandra tuh bisnisnya dulu juga kan ekspor import ya, untuk binatang reptil. Jadi gue banyak belajar lagi di situ dari si binatang-binatangnya Pak Chandra. Teruslah berkembang sampai sekarang begini. Dan gue sama Pak Chandra sampai sekarang tetap nih masih inian. Mantap. Masih sering ya kalau beliau butuh. Betul. Karena bukannya ini aja ya. Ini udah sohib banget. Soulmate jadi. Ya, jadi ini aja. Tapi sekarang masih ada ular? Bener? Itu dia. Ini ada satu titik balik mungkin ya. Jadi beberapa kali gue ngajak orang ngobrol. Gue nggak pernah ikut komunitas bro. Tapi hanya orang-orang tertentu aja yang kenal gue, paling ngobrol soal binatang ini. Gue ngajak mereka untuk, ayo kita bikin tempat yang ini, yang ngerawat binatang, kita mesti seperti ini. Tapi gue masih melihara gitu. Dan kadang-kadang gue saking lagi repot nggak kepegang, nggak kerawat. Berarti gue ngomong kosong doang kan? Sampai suatu saat kayak ada titik balik. Gue ngajarin orang supaya nggak piara binatang, kita hanya ini kalau kita udah mampu baru boleh. Tapi gue sendiri gitu. Akhirnya gue ambil keputusan gue nggak mau piara binatang lagi bro. Menarik ini. Tuh akhirnya binatang gue habis-habisin. Yang tersisa paling hanya katak yang di rumah. Itu saya dengar tuh, katak tuh banyak tuh ceritanya. Katak yang karena udah dilepas di dalam rumah, dia udah nyaman, udah puluhan tahun, ya udah tinggal aja itu. Ada burung satu yang kayaknya kalau gue lepas di alam dia nggak akan nilai, karena di dalam rumah gue lepas di dalam rumah bro. Ada kolibri satu. Selebihnya semua gue habisin. Itu titik balik berarti ya? Titik balik. Wih, ini dalam loh nih.
pada saat ini ya. Ya, jadi sekarang udah nggak ikan paling ya. Ikan ya. Ikan gua karena gua ada kolam. Iya. Gua piara ikan masih. Ya buat hiburan aja lah. Ikan. Ya, saya dengar apa ya, saking sayang sama binatang ya, sampai apa ya, care-nya, sampai binatang-binatang buas pun kalau misalnya Big Bro ini lengket nurut gitu ya. Itu gimana tuh Big Bro? Kalau di safari kalau nggak salah terakhir. Bukan, itu di Ragunan tetap di Ragunan. Iya. Kalau di Ragunan karena memang gue terjun untuk merawat dari bayi bro gitu loh. Oh. Yaitu dengan si Bang Maman gue tandem berdua ngerawatin anak harimau, anak singa waktu itu kan. Anak musang, banyak lah. Gue banyak belajar dari situ dari mereka semua. Oke. Tapi kalau bicara binatang buas, mungkin Big Bro apa ya? Boleh nggak kasih tips seandainya nih kita pas di habitatnya aslinya, mungkin di hutan lagi kita jalan, atau seandainya ketemu binatang buas gitu ya, seperti harimau atau singa dan sebagainya. Kira-kira tipsnya apa ya? Supaya kita nggak diserang atau gimana? Semua kembali lagi sih ke atas ya bro ya. Iya. Tapi ada satu inian yang boleh dibilang binatang tuh mungkin nggak ngerti bahasa manusia. Baik. Tapi dengan naluri ya kan, ya dia punya naluri dan punya inian gitu. Jadi ada bahasa satu yang yang menyatukan kita apa ya? Entah namanya apa gitu. Gua nggak bisa jelasin secara detail, katanya ada feromon atau apa ya, aura. Betul. Mereka melihat bisa merasakan wah nih orang membahayakan gua. Oh nih orang tidak membahayakan gua. Iya. Kalau ini di bawah gua. Kalau di bawah gua berarti mangsa gua dari binatang buas. Oh, bisa ada rasa seperti itu ya? Ya. Instinktif ya? Insting dari binatang seperti itu sebenarnya. Karena pada dasarnya semua binatang takut sama manusia kok. Oh gitu bro? Aslinya sebenarnya, kita kan udah dikasih ini ya mandat di Nabi Adam. Benar. Okay. Kuasai binatang gitu kan? Benar luar biasa nih ini. Mereka pasti akan menyingkir sebetulnya, kecuali dia kepepet, dia luka, gitu kan? Iya. Seperti itu gitu. Oh. Jadi ya intinya mungkin kita tidak melakukan banyak gerakan yang membuat kaget si binatang, misal salah satunya ya. Berarti stay cool ya? Stay cool dan terus kita mungkin menaikkan aura kita bahwa ya kita nggak punya maksud apa jelek kepada elu gitu loh, kira-kira gitu. Gue nggak mau ganggu elu, gue hanya pengen lihat lu atau kebetulan gue ketemu elu, kira-kira seperti itu gitu. Harus dong bro ya? Iya dong. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.